Nah, karena di sini aku mau melarutkan pupuk pertumbuhan ini ke 1 liter air, maka kita membutuhkan pupuk pertumbuhan sebesar 200 gram. Kita timbang agar lebih akurat ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek. Selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih yang udah klik video ini dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Pada video kali ini aku mau meracik pupuk NPK pertumbuhan yang akan kita aplikasikan untuk anggrek. Ini aku beli secara curah, jadi di kilo ya teman-teman, 1 kilo. Dan ada juga NPK yang sudah dalam bentuk kemasan. Nah, untuk harganya pastinya akan berbeda. Kalau untuk curah pasti lebih murah. Komposisi NPK berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang kadar nitrogennya tinggi, ada yang seimbang, ada yang kadar fosfornya tinggi, dan juga ada yang kadar kaliumnya lebih tinggi dibanding fosfor dan nitrogen. Nah, untuk pertumbuhan sendiri kadar nitrogennya lebih tinggi dibanding kadar fosfor dan juga kadar kaliumnya. Ini ada, biasanya kan tertera ya teman-teman. Ini aku pakai pertumbuhan 2577. Ini berarti kadar nitrogennya tinggi, lebih tinggi daripada fosfor dan kalium. Kalau untuk pembungaan biasanya adalah kaliumnya yang lebih tinggi dibanding nitrogen dan fosfornya. Kali ini aku mau meracik pupuk NPK pertumbuhan ini dengan dosis yang tepat. Karena ini aku beli tanpa kemasan, ataupun yang ada kemasan biasanya hanya plastik bening saja, jadi tidak tertera dosis yang harus digunakan. Berdasarkan beberapa kali aku ikut pelatihan budidaya anggrek tentang perawatannya juga, 1 kilo pupuk mutiara NPK pertumbuhan ini bisa digunakan untuk 1000 liter. Aku udah siapin peralatannya, ada timbangan dan tempat, dan ini aku udah siapin 1 liter air. Nah, karena di sini aku mau melarutkan pupuk pertumbuhan ini ke 1 liter air, maka kita membutuhkan pupuk pertumbuhan sebesar 200 gram. Kita timbang agar lebih akurat ya teman-teman. Aku lebih suka menggunakan cara ini karena yang pasti ini nantinya akan lebih akurat dibanding kita hanya kira-kira. Jadi aku melarutkannya sesuai dengan kebutuhan karena tanamanku juga tidak banyak banget. Aku hanya melarutkan 200 gram. Selanjutnya kita larutkan dengan cara mengocok-ngocokkan. Ini jadinya airnya dingin teman-teman. Ini jadi dingin karena ada reaksi kimia, karena pupuk NPK termasuk dalam pupuk kimia ya teman-teman. Nah, kita kocok-kocokkan sampai larut. Nah, biasanya nanti kalau pas tidak kita gunakan akan ada endapan. Sebelum memakainya kita kocok terlebih dahulu. Nah, ini sudah larut teman-teman, jadinya seperti ini. Kalau sudah kita larutkan seperti ini akan bertahan sekitar 5-6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan harus sudah habis ya teman-teman. Karena pupuk NPK ini kalau sudah dilarutkan mudah sekali menguap. Kalau sudah lebih dari 6 bulan fungsinya hanya seperti air biasa. Kandungannya sudah hilang. Berbeda dengan yang belum dilarutkan seperti ini tahan sampai tahunan ya teman-teman.
Untuk pengaplikasian ke tanaman ini masih harus kita larutkan kembali ya teman-teman. Komposisinya adalah 2 ml dilarutkan dengan 1 liter air. Nah, karena sprayerku ini isinya adalah 5 liter, maka dari itu aku membutuhkan 10 ml. Untuk 10 ml kira-kira 2 tutup botol kayaknya ya. Nanti coba kita takar. Nih, ini adalah 10 ml. Coba kita takar dengan menggunakan tutup botol ini. Ini 1 tutup, sekitar 2 tutup ya teman-teman. Berarti 1 tutup botol ini isinya adalah 5 ml. Nah, ini bisa kita kocok-kocok ya. Ini sih udah kecampur nih. Nah, jadi penggunaan pupuk dengan dosis yang tepat juga akan menghasilkan tanaman yang sehat, tanaman yang subur. Nah, selain untuk anggrek, pupuk NPK pertumbuhan ini bisa kita aplikasikan ke tanaman lainnya. Kalau menurutku aman saja ya teman-teman menggunakan pupuk kimia seperti ini, karena tanaman hias pasti tidak kita konsumsi, berbeda dengan tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi. Mungkin kita harus mengurangi banget penggunaan pupuk kimia. Sebelum aku lanjutin videoku, teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Lalu anggrek apa yang perlu kita kasih pupuk pertumbuhan? Jawabannya adalah anggrek dengan usia pradewasa. Jadi anggrek yang sudah dewasa kita bisa gunakan pupuk pembungaan untuk menumbuhkan bunga. Dan selain kondisi pradewasa, anggrek pasca bunga pun perlu kita kasih pupuk pertumbuhan. Caranya adalah langsung saja kita semprotan ke seluruh bagian tanaman. Untuk pengaplikasian bisa diaplikasikan 1 minggu sekali atau maksimal 2 kali seminggu. Ini seedling juga sangat membutuhkan pupuk pertumbuhan ya teman-teman. Jadi jangan dikasih pupuk pembungaan terlebih dahulu. Anggrek remaja pun sama, mereka sangat membutuhkan pupuk pertumbuhan. Nah, selain anggrek, kita bisa ngasih pupuk pertumbuhan ini ke tanaman kita yang dedaunan. Pokoknya tanaman-tanaman yang daun seperti ini. Nih, ini bisa kita kasih pupuk pertumbuhan. Lalu anggrek perawatan seperti ini adalah awalnya anggrek sakit. Ini juga perlu kita kasih pupuk pertumbuhan. Ini juga sama, karena kita harus fokus mereka bertumbuh dulu dengan baik, baru kita fokuskan mereka untuk berbunga. Selain anggrek pradewasa, anggrek sakit yang masih dalam perawatan, termasuk juga anggrek pasca bunga, anggrek cabutan yang seperti ini juga perlu kita kasih pupuk pertumbuhan. Nah, karena anggrek cabutan lama sekali ya teman-teman untuk beradaptasi, dia perlu banget kita kasih pupuk pertumbuhan. Ini pun masih aku kasih pupuk pertumbuhan karena baru mengeluarkan tunas, dan ini ada 2 calon tunas baru juga nih di sini yang baru nongol. Jadi ini ada 5, makanya aku masih fokus kasih pupuk pertumbuhan. Jadi kita perlu melarutkan pupuk NPK terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan ke anggrek-anggrek kita dengan komposisi
200 gram dilarutkan dengan 1 liter air. Kemudian dari 1 liter air itu bisa kita ambil 2 cc yang dicampur dengan 1 liter air untuk pengaplikasian. Teman-teman jangan sampai salah dalam membeli pupuk pertumbuhan ataupun pembungaan. Pupuk pertumbuhan ditandai dengan kadar nitrogen yang lebih tinggi dibanding kadar fosfor dan juga kalium. Berbeda dengan itu, kadar pupuk dengan kalium yang tinggi itu untuk pembungaan. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share videoku ini agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.